Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 22. Rasa cinta, pembutakan hati. Bimo masih berdiri di dekat Ara dan Franz, tapi saat mereka lengah, tanpa disadari, Bimo mengeluarkan pistol dari saku dan dengan sangat cepat melakukan itu seperti sekejap mata. Ara yang beroleh bertepatan sebelum Bimo melakukan tembakan segera bercincit merangkul kepala Franz dengan cepat. Tapi peluru itu terlalu dekat, bahkan tak sampai sedetik peluru itu telah mengenai bahkan menembus badan bagian belakang Ara. Tetesan demi tetesan darah mengalir membasahi baju pengantin berwarna putih yang Ara kenakan dalam sekejap. Bimo, ucap Ara dengan lirih penuh kekecewaan, berbalik menatap Bimo lalu meneteskan air matanya. Saat itulah pondasi dalam diri Bimo goyah. Pistol yang dipegang jatuh bersamaan dengan berlututnya dia di lantai penuh penyesalan. Ara, Franz merangkul Ara dengan air mata yang sudah tak dapat dibendung lagi. Dedih, senyum tulus Ara, tangannya masih sempat mengelus wajah Franz. Tapi dengan sebuah tatapan yang membuat hati Franz semakin hancur. Perlahan kesadaran Ara mulai hilang, seiring dengan tetesan darah yang terus mengalir seperti hujan membasahi gaun pengantin yang tadinya begitu indah. Sekarang berubah menjadi lumuran darah. Ara, tangis Franz bergetar, memeluk wanita yang baru menjadi istrinya beberapa jam yang lalu. Tubuh Ara sudah lemah tak berdaya dalam waktu yang begitu singkat, bahkan 3 menit belum berlalu. Pengawal dengan sikap membantu lalu membawa Ara ke rumah sakit. Tersentak, keempat orang tua Ara mendapati kenyataan ini. Kejadian yang terjadi hanya hitungan detik, tapi akan menjadi awal dari sebuah kehancuran. Kau, teriak Dedi Ara mengangkat tangannya dengan bergetar menahan amarah yang membakarnya. Lalu mengambil pistol yang terjatuh di atas lantai itu lalu mengarahkannya pada salah seorang tamu. Dan sekitarnya, liputan media tentang pernikahan itu hilang begitu saja dari media massa, tapi ratusan tamu menjadi saksi atas peristiwa itu. Dor, ibu, teriak Bimo berlari. Tembakan itu tepat mengenai perut ibu Bimo, lalu terjatuh ke lantai, dan saat Bimo sampai di sana setelah berlari dari atas pelaminan, ibunya telah tiada. Tidak, teriak Bimo, memeluk ibunya yang sudah tergeletak tak bernyawa, diikuti sang ayah yang tiba-tiba penyakit jantungnya kumat. Bimo berdiri dengan susah payah. Setelah hampir dari separuh nyawanya pergi seiring dengan kematian ibunya. Aku yang salah, kenapa dia yang kau buat membayar kesalahanku? Kata Bimo dengan air mata yang tak henti-hentinya menetes. Detik ini juga Bimo sadar bahwa tak ada wanita yang pernah dia cintai melebihi rasa cintanya pada ibunya. Tapi hari ini dia harus melihat ibunya mati, dengan sia-sia hanya untuk membayar kesalahannya. Dari atas pelaminan, Dedi Ara tertawa seperti orang gila dalam suasana kekacauan dan sesaknya saat ini memikirkan putrinya. Kau pikir anakku juga bersalah, hah? Teriak Dedi Ara lalu melempar vas bunga kaca yang tepat mengerai kening Bimo. Jangan menyesal, kau tahu hukum alam hanya nyawa dibayar dengan nyawa. Lalu apalagi yang kau tangiskan? Kata Dedi Ara yang memakai nada bicara seorang psikopat. Tapi bukan Ara yang ingin aku Bahkan untuk berucap saja lidah Bimo sudah keluh. Kehilangan ibu yang menjadi support system dalam hidupnya. Serta dia telah membunuh seorang wanita hebat yang selalu ada dan mendukungnya selama ini, bahkan Bimo menembak wanita dengan tangannya sendiri. Rasa cinta benar-benar membutakan hati dan pikirannya sampai dia harus kehilangan orang yang disayangi.
Franz mendorong ranjang pasien Ara bersama suster dengan perasaan yang sudah tak bisa lagi digambarkan. Kenapa ini semua harus terjadi tepat di hari pernikahan mereka, dan kenapa Ara harus mengorbankan dirinya sendiri hanya demi menyelamatkan Franz? Ara, rintih Franz menandatangani surat perjanjian sebelum dilakukan operasi Ara dengan tangan bergetar. Franz menatap Ara yang sudah berlumuran darah itu di atas ranjang pasien. Sudah tak ada lagi kata yang harus Franz ucapkan lagi untuk mewakili perasaannya saat ini. Kau harus kuat sayang, kata Franz mengecup kening Ara, lalu Ara langsung dibawa masuk ke ruang operasi. Franz menguruh Ara kuat, dia saja saat ini rasanya sudah tak kuat rasanya, bahkan jika Ara pergi Franz ingin segera cepat menyusulnya. Saat kaki Franz sudah tak sanggup menopang badannya, dia terduduk lemas di depan pintu ruang operasi sendirian dengan tatapan yang kosong. Kejadian barusan benar-benar menghancurkan hatinya, serta rasa sakit melihat Ara yang harus mengorbankan dirinya hanya untuk menyelamatkan Franz. Masih terbayang jelas di ingatan Franz tetesan demi tetesan darah yang membasahi gaun pengantin berwarna putih yang tadinya begitu indah melekat di tubuh Ara. Segenap harapan yang tertompang nyata kini telah sirna. Berjuta kebahagiaan yang dinantikan seolah pergi, ratusan harapan seolah hilang berlabuh mencari titik terang sebuah takdir. Tuhan, jangan ambil dia secepat ini, izinkan aku menyayangi, mencintai dan membahagiakannya, jangan kau ambil begitu cepat. Bahkan aku belum memulainya, tapi kenapa kau seolah membuat ini telah berakhir? Rintih Franz dalam hatinya yang sudah begitu hancur. Berikan aku kesempatan Tuhan untuk bisa bersamanya, kau menghadirkan dia dalam hidupku sebagai orang yang sangat jauh berbeda dari yang lain hingga hatiku bisa terbuka. Aku tak ingin kehilangannya Tuhan. Tidak ada lagi kata yang mewakili perasaan Franz saat ini, rasanya semua telah sirna. Franz pun bukanlah orang yang bersalah, tapi kau harus tetap membayar apa yang telah kau perbuat. Kurasa kehilangan wanita yang sangat kau cintai itu sebanding dengan apa yang kau lakukan. Ucap Dedi Ara sebelum pergi meninggalkan acara pesta lalu menuju ke rumah sakit bersama orang tuanya Franz. Dalam dunia mafia, hukum alam adalah undang-undang dasarnya di mana jika kau merusak, maka kau harus menanggung akibatnya, dan jika kau membunuh, maka kau juga harus bersiap untuk sebuah kematian. Entah itu diri kau sendiri, teman dan sahabat, orang yang kau cintai, bahkan bisa jadi keluarga kau sendiri. Sudah lebih dari 2 jam operasi Ara berlangsung, keluarga masih menunggu di depan ruangan operasi dengan perasaan khawatir penuh ketakutan yang mendalam. Dokter, bagaimana kondisi Ara? Tanya Franz penuh kekhawatiran saat dokter keluar dari ruangan operasi. Operasi berhasil, hanya saja saat ini kondisi pasien koma, peluru berhasil menembus tulang oksipital pasien. Sehingga tulang itu menjadi retak, membuat beberapa sel di bagian otak tidak berfungsi dengan baik. Jelas dokter itu. Lalu tidak adakah tindakan yang bisa kalian lakukan untuk mempercepat proses penyembuhannya? Tanya Dedi Ara dengan tegas. Pasti ada caranya mengingat kemajuan ilmu pengetahuan di bidang kesehatan yang semakin maju. Ada,
Kami sudah melakukannya di dalam operasi, hanya saja jika pasien koma, hanya kesadaran dari pasien itu sendirilah yang bisa menetralisir kembali kinerja sel otaknya agar bisa berfungsi dengan baik. Jelas dokter itu. Boleh kami masuk dokter? Izin Momi Ara. Lalu dokter itu mengangguk. Ara terbaring di ranjang pasien dengan kondisi yang sangat pucat. Oksigen yang terpasang, belum lagi beberapa jarum yang menancap di tangannya. Ara, rasanya kaki Franz sudah tak sanggup lagi menahan keseimbangannya. Dia terduduk di lantai di bawah ranjang Ara. Kamu nggak perlu, Ra, nyelamatin Dedi, sampai harus begini. Rintih Franz yang merasa begitu hancur melihat kondisi Ara sekarang. Dedi membawa Franz berdiri lalu berkata dengan tegas, "Jangan kau menangis dan menyesali semuanya. Ingat, dia berkorban untukmu, demi rasa sayangnya padamu, jadi tolong hargai pengorbanannya," ucap Dedi Ara dengan tegas. Jangan kalian semua menangis, meratap ataupun terlihat hancur di depan Ara. Kuat, saat ini Ara butuh semangat dan dukungan dari kita semua, kata Dedi Ara mendekati Ara. Kuatlah nak, lawan rasa sakit itu, ingat kau putri Dedi yang paling kuat, kata Dedi Ara dengan tegar walau tanpa dia sadari air matanya sudah jatuh mengucapkan kata-kata itu. Sekarang kita keluar, mari kita benahi diri kita masing-masing, jangan sampai di saat Ara sadar nanti dia malah melihat kita seperti ini. Lihatlah buktinya, dia masih bertahan sampai saat ini demi kita, kata Papa Franz lalu mereka keluar. Franz mendekati Ara saat semua orang telah keluar, mengelus kepala Ara dengan pelan lalu mengecup kening Ara, bersamaan dengan itu air matanya jatuh membasahi pipi Ara. Maafkan Dedi sayang karena sempat putus asa. Dedi akan semangat serta kuat dan akan selalu mendampingi kamu dalam proses penyembuhan. Terima kasih atas cinta dan sayang yang kamu berikan untuk Dedi, sampai kamu rela mengorbankan nyawa kamu sendiri. Senyum Franz mengusap air matanya. Mungkin memang terbalik jika biasanya laki yang berkorban untuk menyelamatkan perempuan, tapi sekarang justru terbalik. Di kamar mandi, Franz melepas pakaiannya yang sudah terkena banyak darah, lalu menyalakan shower. Mengguyur kepalanya dengan air dingin sambil memejamkan mata, rasanya kejadian hari ini benar-benar menguras pikiran dan perasaannya. Setelah selesai mandi, Franz akan mengganti bajunya, tapi saat Franz menatap keranjang king size-nya, hatinya semakin teriris. Rasanya Franz ingin cepat-cepat pergi meninggalkan kamar pengantin itu. Setelahnya Franz kembali datang ke rumah sakit sendiri, meminta orang tuanya untuk beristirahat di rumah saja, biarkan dia yang menemani Ara. Ara sudah dipindahkan ke ruang rawat VIP dan saat Franz membuka pintu hendak masuk, ternyata ada dokter di dalam. "Bagaimana keadaannya?" tanya Franz pada dokter. "Kondisinya mulai stabil, hanya saja mungkin untuk sadar pasien masih mencoba melawan rasa sakitnya, tapi walaupun pasien koma dia tetap bisa mendengar dan merasakan." "Jadi selaku suaminya saya harap Anda bisa membantunya untuk bangun dan melewati masa kritisnya," ucap sang dokter. "Bagaimana cara?" tanya Franz yang masih berdiri menggenggam buket bunga mawar merah itu. "Salurkan rasa cinta Anda dan ceritakan bagaimana masa lalu kalian yang indah," ucap dokter itu yang membuat Franz tersenyum seketika.
Tak ada kenangan indah apalagi manis yang berkesan antara mereka yang ada melainkan hanya pengalaman menyebalkan mengingat betapa jahilnya gadis kecil itu. Walaupun pasien sedang koma, tapi dia bisa merasakan kehadiran orang-orang di sekitarnya. Jadi Anda bisa membantunya agar segera sadar dengan menemani dan menceritakan masa-masa lalu yang mungkin berkesan dalam ingatannya, kata dokter sebelum pergi. Setelah dokter pergi, Franz tersenyum menatap wajah Ara. "Hai, istri Dedi yang cantik, Dedi bawain kamu bunga," kata Franz meletakkan bunga itu di samping kiri tangan Ara lalu mengecup kening Ara. Franz melihat masih ada noda yang belum terlalu bersih di tubuh Ara dan dia mengambil air dan tisu untuk membersihkannya. "Dedi bersihin ya sayang," kata Franz dengan hati-hati dan pelan membersihkan leher Ara. Franz menatap tisu di tangannya yang masih bernoda darah dengan penuh dendam dan amarah. Benci yang begitu membara kepada Bimo dan satu pertanyaan Franz, kenapa Bimo ingin melenyapkannya? Apakah benar Bimo mencintai Ara begitu dalam sampai dia tak bisa bahkan begitu tak rela melihat Ara bersama orang lain sehingga rasa itu mendorongnya untuk melakukan tindakan pembunuhan? Tapi mungkin wajar rasa cinta hadir di hati Bimo untuk Ara jika mengingat waktu yang mereka lewati sangat lama dalam sebuah persahabatan. Mungkin hanya perasaan Ara saja yang memang tidak berubah cinta, tapi kalau untuk rasa sayang, bahkan Bimo punya ruang tersendiri yang begitu istimewa di hati Ara. Ruang rawat VIP Ara sangatlah mirip seperti hotel, bahkan ranjangnya saja big size sehingga Franz juga bisa berbaring di sebelah Ara. Setelah membersihkan tubuh Ara, Franz berbaring tidur miring menghadap Ara. "Kau tahu sayang, malam ini adalah malam pengantin kita. Bahkan Dedi sudah membayangkan tingkah lucu kamu saat kita tidur berdua," kata Franz mengelus-ngelus wajah Ara. "Dedi bakalan bercanda dan bercerita sambil memeluk kamu malam ini, tapi ternyata takdir berkata lain," ucap Franz mulai sendu. Tapi Satura yang Dedi sama sekali nggak ngangkat. Dedi pikir cinta dan rasa sayang Dedi lah yang paling besar antara kita. Tapi kamu membuat Dedi bungkam dengan tindakan kamu. Franz terus saja membayangkan peristiwa yang hampir merenggut nyawanya. Bahkan tanpa berpikir panjang kamu mengorbankan diri kamu sendiri demi menyelamatkan Dedi. Dari situ saja Dedi sudah bisa mengukur betapa kamu menyayangi dan mencintai Dedi. Bahkan kamu masih sempat tersenyum sebelum kesadaran kamu hilang. Franz berkata dengan perasaan remuk redam. Jadi kamu harus bertahan dan segera sadar ya, agar kita bisa membuka lembaran baru dalam hidup kita ya, seperti janji suci pernikahan kita. Dedi nggak akan sanggup tanpa kamu, ucap Franz menggenggam tangan kanan Ara. "Kita tidur ya, udah malam." Senyum Franz menarik selimut lalu memeluk Ara dengan sebelah tangannya. Bersambung.